Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Susi Budi Utami Yulian Tias dari SDN Manding Daya 1, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Berikut rangkaian pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Manding Daya 1, yang saya hormati undangan dari SMPI Al-Qadiriyah Larangan Burma, yang saya hormati segenap guru TK yang hadir pada kesempatan kali ini, serta rekan-rekan guru SDN Manding Daya 1 yang saya cinta dan sayangi. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif dalam rangka calon guru penggerak angkatan 9 yang dilaksanakan pada pagi hari ini Yang terhormat segenap Dewan Guru SDN Manding Daya 1, yang terhormat para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat. Sudah? Bisa dimulai? Konsentrasi. Di sebuah desa Manding Daya, letaknya sebelah utara kota Sumeneb, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki 3 anak kembar bernama Rana, Rani. Tangan ke atas. Sudah? Kemudian mereka selalu hidupnya bertengkar, hampir setiap hari seperti kucing dan anjing. Kemudian Reno memaksa Rana untuk pergi jalan-jalan ke taman bunga, hingga akhirnya Rani
Iya, bagus. Sekian, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk, Bapak Ibu. Di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih hebat dari Bapak Ibu. Tidak, saya di sini berdiri sama halnya seperti Bapak Ibu. Hanya saja saya menyampaikan pemahaman saya, apa yang sudah diperoleh mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Tugas saya menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Selanjutnya, adapun konsep utama budaya positif ini, yang pertama karena perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bagaimana sikap guru terhadap siswa? Selanjutnya, perubahan paradigma belajar berdasarkan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik, dengan adanya kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama halnya seperti Bapak Ibu. Misalkan coba bayangkan, ini Bapak Ibu mengepal satu benda, kemudian dikepal. Kemudian teman sebelah minta, apa yang dipegang kamu itu? Coba buka, coba buka. Itu kan sama halnya seperti memaksa. Jadi semua memiliki hak kebebasan untuk memaksa. Dan yang kedua, dari tadi ini bertanya-tanya, apa makna disiplin? Dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan Bapak Sony. Apakah sama kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Sony? Berbeda. Kemudian kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan hanya untuk kebebasan. Siapa di sini yang tidak ingin bebas? Semua pasti. Ya. Kemudian yang ketiga, karena penguasaan. Kemudian yang keempat, karena cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan. Masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya kalau siswa tidak nurut pada guru akan mendapatkan hukuman. Hukuman boleh ya Bapak Ibu di sekolah? Tidak boleh. Iya. Tetapi kalau konsekuensi boleh? Boleh. Bagus. Lanjut Bapak. Hukuman, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi.
sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum, sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan, keputusan, dan ini sifatnya bisa konsekuensinya positif juga bisa konsekuensinya negatif. Bagaimana diri kita memposisikan sebagai seorang guru menempatkan dirinya sesuai dengan posisi kontrol kita. Mari berlatih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari di lapangan sekolah sebanyak 2 kali putaran itu termasuk hukuman. Pernah Bapak Ibu kalau ada siswa peserta didik kita tidak mengerjakan tugas, ayo angkat kakinya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu boleh ya? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, mengganti tugas kertas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Itu termasuk hukuman. Kemudian mengerjakan tugas secara terpisah di ruang perpustakaan. Itu termasuk konsekuensi. Pada tahapan restitusi, posisi kontrol guru. Guru di sini bisa menempatkan dirinya menjadi 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga bisa guru sebagai teman, yang keempat bisa guru sebagai pemantau, dan yang kelima bisa guru sebagai manajer. Apakah bisa seluruh posisi ini kita tempatkan sebagai di posisi guru? Bisa. Tapi yang paling penting saya menitik beratkan pada di posisi manajer. Belum masuk keyakinan kelas. Kalau penghukum biasanya ketika siswa tidak memakai kaos kaki langsung kamu angkat kakinya di depan kelas selama 15 menit. Itu berarti kita sebagai guru sudah memposisikan dirinya sebagai penghukum. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari materi posisi kontrol ini, saya terus terang merasa bersalah ketika menghadapi siswa yang bermasalah, kemudian saya memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah ketika anak melakukan kesalahan, terutama dalam mengerjakan tugas, langsung ini salah, harusnya kamu seperti ini. Ini kan anak sudah membuat merasa bersalah, aduh tugas saya salah. Sebenarnya di balik itu, Bapak Ibu dengan mengucapkan kata seperti itu sudah melakukan hukuman pada anak bahwa saya harus bisa. Tapi Bapak Ibu kan tidak tahu bahwa dengan ucapan kita yang disampaikan kepada anak didik kita merasa bersalah bahwa apa yang sudah bisa diucapkan pada didik kita itu harusnya dipikir terlebih dahulu. Apakah ucapan saya bisa menghukum anak? Apakah dengan ucapan ini anak bisa terluka hatinya? Kan anak-anak juga punya hati, Bapak Ibu. Iya. Kemudian kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Rangkul, ayolah kalau tidak mengerjakan tugas nanti saya ditegur dengan Bu Nur. Katanya mau naik kelas. Ayo kerjakan. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Ketika anak ke sekolah tidak memakai sepatu berwarna hitam, itu sudah jelas
sebagai pemantau, kita kan ngawasi. Oh, ini sepatunya abu-abu. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, inilah yang paling penting, kita harus menjadi seorang manajer. Jadi anak didik kita itu mengetahui solusinya. Kita hanya memancing saja, memancing anak didik kita, kemudian solusinya mereka sendiri yang bisa menyelesaikan. Itu di tahapan manajer. Lanjut Pak. Baru masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi anak, daripada kita menerapkan peraturan, biasanya anak lebih bersemangat dan patuh pada keyakinan karena keyakinan itu sudah dibuat bersama. Kemudian bergantian dan menunggu giliran, sama halnya melatih diri kita untuk sabar serta menghormati orang lain, dan gunakan masker itu termasuk nilai kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya menggambarkan keseluruhan. Harapan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita satu kelas? Ingin kelas seperti apa? Kalian ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu ada di keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya dibuat dalam bentuk positif itu tidak boleh menuliskan kata tidak. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Itu kan negatif. Yang positif adalah hadir tepat waktu. Jadi di keyakinan kelas tidak akan muncul kata negatif, tidak. Kemudian tidak boleh bertengkar. Kita bentuk jadi positifnya hidup rukun. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian mereka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah saja. Mungkin tahun ini seperti ini, tahun depan berbeda lagi. Karena siswa yang dihadapi itu sudah berbeda setelah berbuat salah. Kemudian dengan segitiga restitusi ini dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan jujur pada diri orang lain dengan mengakui kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran. Di sini segitiga restitusi ini bukan merupakan paksaan. Kita memaksa anak, tidak, tapi untuk mencari solusi sendiri. Adapun tahapannya, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua baru validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini yang dimaksud menstabilkan identitas ketika Sarif datang terlambat masuk ke kelas. Kemudian Sarif bilang, saya bilang sebagai guru, Sarif, ibu pernah datang terlambat, nak. Itu merupakan sifat manusia. Pasti pernah, tidak ada yang tidak pernah terlambat. Iya bu, itu posisi kita sudah masuk di menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut validasi tindakan yang salah. Kita harus mencari tahu kenapa anak ini datang terlambat. Kenapa nak kamu datang terlambat? Anu bu, pola norok pak mare. Nah, ini sudah
sudah termasuk validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kalau datang ke sekolah lebih dari 15 menit konsekuensinya bagaimana? Tahu, karena sudah ada keyakinan kelas. Jadi kalau siswa terlambat, konsekuensinya apa nak? Mereka sendiri yang jawab. Mengerjakan tugas Bu, di mana? Di perpustakaan. Bersama siapa? Sendiri Bu. Tahu sudah. Jadi anak tidak perlu dipaksa. Ayo kamu kerjakan ini, karena mereka sudah ada keyakinan kelas. Kemudian di menanyakan keyakinan. Nah, seperti barusan. Tahu tidak keyakinan kelasnya bagaimana kalau datang terlambat? Tahu Bu. Kalau lambat bagaimana? Mengerjakan tugas Bu. Ya sudah, langsung kamu kerjakan tugasnya. Bukankah peraturan dan keyakinan itu sama? Sudah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Susi terkait dengan budaya positif. Nah, yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan yang Ibu Ija tanyakan tadi tentang keyakinan kelas. Ini sangat menarik bagi saya, Bu. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika akan membuat keyakinan kelas? Itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sesi pertama ada 2 pertanyaan yang datangnya dari para audien. Yang selanjutnya kami langsung biar cepat waktunya, biar yang menanggapi pemateri. Kepadanya kami persilahkan untuk menanggapi 2 pertanyaan. Terima kasih, saya beri apresiasi dulu untuk Ibu Ija dan Ibu Is. Untuk pertanyaan pertama, apakah keyakinan dengan peraturan kelas itu bukankah sama? Hampir sekilas sama, tapi berbeda. Kalau peraturan itu yang membuat adalah diri saya sendiri, guru. Aturan-aturan apa saja yang harus ditaati oleh anak didik kita, itu saya yang buat, hanya guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas, itu yang membuat adalah anak didik kita melalui curah pendapat. Harapan-harapan apa yang ingin kalian capai di dalam kelas ini? Pembelajaran yang seperti apa? Suasana pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan? Kalian ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu ditulis oleh anak didik kita sendiri. Kita sebagai guru hanya menyimpulkan, ikut membantu dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin seperti itu, Ibu Ija. Bagaimana? Ya. Untuk pertanyaan kedua, nah ini berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Ija. Bagus sekali pertanyaan Bu Is, karena nanti kelas 1 sampai kelas 6 akan menerapkan keyakinan kelas, sehingga dengan adanya keyakinan kelas maka tidak perlu lagi guru menghukum karena anak sudah sadar di sini. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan stick note. Ada kan kertas kecil stick note yang biasanya ditempel di depan. Kemudian kita memberikan kepada anak didik kita. Misalkan, Bu, saya kurang 1 Bu, kita bisa menuliskan 3 Bu. Bisa. Kalian memiliki hak. Kalian tuliskan, Bu, saya tidak ingin terlambat Bu, tulis saja. Bu, saya tidak ingin bertengkar Bu, tulis. Sehingga pendapat-pendapat, harapan anak-anak yang ditulis di kertas itu dalam satu kelas, kemudian ditempelkan bersama. Kemudian kita cari apa yang sama, kita masukkan, kita ambil. Kalau ini punyanya Sarif dengan punyanya Lydia sama, kita ambil satu karena isinya sama. Misalkan yang Sarif nulis tidak boleh terlambat, kemudian yang Lydia sama menulis
Alhamdulillah acara yang acara yang selanjutnya yaitu berupa refleksi. Setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang bisa dipelajari dari buku itu? Ya, refleksi ini akan mengacu kepada kita semua bagaimana kita setelah mendengarkan dari awal sampai sesi tanya jawab apa yang kita peroleh dan apa yang kita ambil dari pemaparan Ibu Susi. Dari yang saya peroleh yaitu mengenai bagaimana menerapkan budaya positif baik itu kepada siswa itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi tidak hanya ditekankan kepada siswa, tapi guru harus memberikan budaya positif kepada siswa. Jadi tauladan dulu baru muridnya nanti. Jadi sebagai contoh dulu baru kepada muridnya, sehingga ada dampak baik terhadap perkembangan murid ke depan. Untuk acara selanjutnya refleksi ya, yang mau berefleksi setelah mengikuti kegiatan yang akan dari sekolah kita perwakilan. dari sekolah kita 1 orang dan dari luar sekolah kita 1 orang. Jadi dipersilakan untuk mewakili refleksi pada kesempatan kali ini. Ya, kepadanya kami persilakan kepada Ibu Jumaisa, dan yang kedua dari luar sekolah yaitu Bapak Abdul Basit memberikan refleksi tentang pemaparan pada kesempatan kali ini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan waktunya pada kami untuk memberikan refleksi. Mewakili dari seluruh guru yang hadir saat ini, ya, mewakili dari seluruh guru SDN Mandindaya 1 yang hadir pada hari ini, refleksi yang bisa saya sampaikan yaitu saya sangat bersyukur bisa mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh rekan kerja saya yaitu Susi Budi Utami Yuliantias dalam rangka program Guru Penggerak Angkatan 9. Dan tentunya budaya positif ini sangat kita perlukan dalam rangka menciptakan sekolah yang lebih baik ke depannya. Budaya positif harus kita terapkan dalam rangka menciptakan karakter siswa yang tidak hanya berprestasi tapi juga mempunyai budi pekerti yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengikuti berbagai rangkaian acara yang telah tadi disampaikan secara baik sekali oleh rekan kerja Ibu Susi, tentunya memberikan gambaran bahwa menjadi guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi mampu memberikan contoh, mampu memberikan tauladan, sehingga murid-murid menjadikan kita sebagai role model yang baik untuk hidup anak didik kita. Sesuai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, anak terlahir dengan fitrahnya, dan kita yang menuntun mereka akan mewarnai mereka seperti apa. Itu refleksi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang kedua kalinya. Kami perwakilan dari SMP Al-Qadiriyah menyatakan pelaksanaan budaya positif ini sangat bermanfaat sekali kepada saya, terutama nanti bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya nanti
karena ini bermanfaat dan juga penentu kita terhadap pendidikan anak. Karena kenapa? Karena kebanyakan di antara mungkin teman-teman saya di SMP itu kurang paham tentang budaya positif ini. Karena mereka takut melebihi batas daripada seorang guru, kapasitas seorang guru. Karena kebanyakan guru itu karena sudah di dalam kelas akan-akan sudah wah gitu. Jadi lupa bahwa kodratnya guru itu hanya ingin membimbing, menularkan, memfasilitasi anak ini untuk mencapai cita-citanya, bukan sebagai sampel kepada anak-anak. Artinya ketika ada yang negatif langsung kita stempel, oh ini kurang baik, ini kurang itu. Jadi dengan adanya budaya positif ini sangat bermanfaat kepada saya terutama, dan bisa mungkin nanti saya sampaikan kepada teman-teman guru. Itu saja yang saya sampaikan, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dengan adanya ini yang bisa saya berikan itu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan guru yang sudah memberikan refleksi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan perubahan kepada kita sebagai guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik kepada murid. Yang selanjutnya adalah acara yang terakhir, yaitu penutup strip doa yang akan dipimpin langsung oleh saya sendiri. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salihan min jami'il khairati wa ba'dal mamati. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Usolina wa litina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li ustadina wa talamidina wa li jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa rafa'a al-lisan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Rasul, ya Muhawwil al-ahwal muhawwil halana ila sanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap Dewan Guru yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Akhirnya saya sebagai penata acara pada kesempatan kali ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada mulai awal sampai akhir, kami sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Akhirat saya mohon maaf. Summa
terakhir adalah foto bersama. Dipersilakan kepada seluruh rekan-rekan guru untuk ke depan. Foto bersama sebagai kenang-kenangan dalam kegiatan Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi, guru pendidikan agama Islam di SDN Manding Daya 1. Dengan dilaksanakannya diseminasi penerapan budaya positif ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru agama. Selain memperoleh ilmu pengetahuan mengenai budaya positif ini, juga pelanggaran kedisiplinan siswa menjadi berkurang, serta guru dapat menumbuhkan karakter siswa untuk memiliki pembiasaan positif, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pentingnya pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Waziana, saya adalah guru kelas 5 di SDN Manding Daya 1. Dengan dilaksanakannya diseminasi penerapan budaya positif ini, saya menyadari bahwa dalam menangani kasus siswa, kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata ini diawali dengan membuat keyakinan kelas. Saya dan murid membuat keyakinan kelas dengan cara mencatatkan curah pendapat dari murid akan keinginan mereka dalam kelas dan dirumuskannya keyakinan kelas secara bersama-sama. Karena kelas 1 termasuk kelas awal, maka belum banyak yang dapat menyampaikan pendapatnya. Maka dari itu, saya sebagai wali kelas 1 mendorong mereka adanya persetujuan atau kesepakatan dengan cara menuliskan pada stick note. Kali ini murid-murid terlihat antusias dalam merumuskan keinginan mereka yang selama ini mungkin belum pernah dirasakan dalam suasana eksplorasi pikiran merdeka mereka. Pembelajaran kali ini lebih bermakna dan menyenangkan. Keyakinan kelas ini kami baca setiap hari. Kini tidak ada peraturan yang mengekang anak. Siswa lebih nyaman dengan prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya tidak terlambat ke sekolah. Adanya keyakinan kelas, saya tidak bertengkar dengan teman dan hidup rukun. Demikian rangkaian pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.